His Excellency, the President of the Republic of Indonesia. Sebagai Ketua ASEAN 2023, Presiden Jokowi merupakan satu dari 6 pemimpin yang diminta menyampaikan pandangan di acara pembukaan konferensi tingkat tinggi peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa di Justus Lipsius Atrium Brussels, Belgia, yang juga menjadi salah satu markas Uni Eropa. Yang mulia, para pemimpin Uni Eropa dan ASEAN, tahun ini kita memperingati 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa. Banyak tantangan yang sudah kita lalui bersama. Kemitraan ini juga telah membuahkan hasil yang baik. Presiden Jokowi menegaskan, selama beberapa dekade, negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse, alias pusat pendorong pertumbuhan ekonomi. Presiden menegaskan, ke depan, Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Menurut Presiden Jokowi, pada September tahun 2022 ini, ASEAN Uni Eropa Business Council mengeluarkan hasil survei mengenai persepsi bisnis di ASEAN, dan 63% responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik. Para pemimpin yang saya hormati, selama beberapa dekade Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse. Semua proyeksi mengatakan bahwa Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Dengan demikian, kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan. September tahun ini, EU ASEAN Business Council mengeluarkan hasil survei mengenai persepsi bisnis di ASEAN. 63% responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik. 69% responden mengharapkan pasar ASEAN menjadi lebih penting dari aspek pendapatan global dalam 2 tahun ke depan. Dan 97% responden berharap adanya percepatan perundingan FTA ASEAN-EU dan anggotanya. Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong kemitraan dengan Uni Eropa yang setara dan saling menguntungkan. Karena itulah Presiden Joko Widodo menegaskan, agar kedua belah pihak terus mendorong kemitraan berdasarkan pada prinsip kesetaraan. Selama pidato, ada pesan yang menohok kepada para pemimpin Eropa yang hadir dalam pertemuan tersebut. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Mari kita bangun kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Dari pandemi dan krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini, kita petik pelajaran penting bahwa to grow and to prosper together is the only option. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga harus maju setara. Let us shape a better future together. Terima kasih. Sikap tegas yang disampaikan Presiden Joko Widodo ini, seperti yang dilansir dari kontan.co.id, adalah lantaran beberapa tahun terakhir, Uni Eropa banyak menghambat perdagangan dengan kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia. Seperti kita tahu, Uni Eropa mempermasalahkan produk minyak sawit mentah dan turunannya, dengan menuding tidak ramah lingkungan, merusak hutan, merusak ekosistem flora dan fauna, serta banyak lagi tuduhan, yang tujuannya agar menghambat masuknya produk minyak sawit ke kawasan tersebut. Padahal di balik tuduhan itu, Uni Eropa sejatinya punya kepentingan untuk mempertahankan daya saing produk minyak makan mereka, yang berasal dari kedelai maupun jagung, yang jelas kalah bersaing dengan minyak sawit. Apa yang ingin saya sampaikan? Jangan lagi kita
mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Ini yang telah kita lakukan. Karena kalau tidak, kita selalu dimain-mainin oleh pasar. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara. Tapi dipakai alasan terus. Kayak nggak apa-apa. Kamu nggak beli CPO kita tidak apa-apa, karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Persoalan kedua, Uni Eropa juga mempermasalahkan kebijakan Indonesia untuk melarang ekspor nikel. Padahal, kebijakan ini didasari agar investor mau berinvestasi ke tanah air, dan tidak hanya mengeruk sumber daya alam untuk dikelola dan diolah oleh negara lain. Karena kita memiliki nikel, memiliki tembaga, memiliki boksit, memiliki tin, timah, memiliki. Dan potensi kita ini gede sekali. Mau kita lanjutkan ekspor bahan mentah. Hati-hati. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Tidak boleh ada pemaksaan. Memang, kita sampaikan kemarin kita kalah. Tapi apa kita langsung ingin berhenti saja? Tidak. Kebijakan-kebijakan lain yang diterapkan Uni Eropa untuk menghambat masuknya produk dari negara berkembang, khususnya Asia Tenggara, adalah dengan menerapkan standar-standar yang seolah-olah produk dari kawasan Asia Tenggara tidak lebih baik dibandingkan dengan produk dari Uni Eropa. Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor, mau enggak kan suka-suka kita. Ketegasan dan keberanian Jokowi ini menumbuhkan kepercayaan dari negara-negara anggota ASEAN untuk bersikap sama. Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi, seperti yang dilansir dari medcom.id mengatakan, Presiden Jokowi menunjukkan kelasnya dengan memberi peringatan keras kepada Uni Eropa untuk tidak mendikte negara-negara ASEAN dan merasa standar mereka lebih baik dari ASEAN. Teddy melanjutkan, tahun 2023, Indonesia menjadi ketua ASEAN, dan nanti di KTT ASEAN, sebaiknya membuat kesepakatan dalam penguatan ekonomi bahkan militer, lebih mengutamakan kerja sama antar negara-negara ASEAN, dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa. Ketegasan dan keberanian Presiden Joko Widodo memberikan peringatan kepada Uni Eropa, untuk tidak memandang rendah negara-negara ASEAN. Seolah, mereka berani mendikte, dan merasa memiliki standar yang lebih tinggi, daripada negara-negara ASEAN.